Pemirsa, pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian pemerintah di samping penanganan dan penanggulangan penyebaran virus corona. Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi mendekati 0% pada kuartal ketiga 2020, maka konsumsi, investasi, dan ekspor harus tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta mengatakan tantangan jika pertumbuhan ekonomi ingin mendekati nol maka konsumsi, investasi, dan ekspor harus meningkat sangat tinggi. Dengan adanya sejumlah pembatasan aktivitas dan kegiatan serta kekhawatiran pertambahan jumlah pasien positif, pemerintah berhati-hati melakukan sejumlah kebijakan. Namun demikian, Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 bisa mencapai 0 hingga minus 2%. Lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan konsumsi masyarakat belum sepenuhnya bisa diandalkan untuk mendongkrak ekonomi di kuartal 2, sebab jika dilihat pada April, Mei, dan Juni, aktivitas masyarakat sama sekali belum pulih. Kontraksi ekonomi Indonesia April, Mei, dan Juni, yaitu kuartal 2, mengalami kontraksi 5,3%. Kontraksi itu disebabkan oleh konsumsi yang turunnya mendekati 4 hingga 8% dan investasi turun mendekati 8%. Bagaimana merawat investasi dan konsumsi domestik sebagai bantalan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Simak ulasannya di Market Review. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Fajar B. Hirawan yang merupakan peneliti Center for Strategic and International Studies atau CSIS dengan topik bantalan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Fajar, apa kabar Pak? Baik-baik, Mas Dev. Terima kasih Pak Fajar sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Pak Fajar, ini semua dari investor pasar modal Pak, ini menunggu bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Cukup banyak juga yang pesimis akan terjadi resesi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga akan tetap negatif. Meskipun pemerintah tetap mengupayakan paling tidak pertumbuhan ekonomi ada di angka 0% begitu. Komponen-komponennya adalah konsumsi dan investasi, Pak Fajar. Dari sisi kontribusi, ini persentasenya yang paling besar yang mana Pak untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia? Oh, yang jelas pertama adalah memang konsumsi rumah tangga. Kontribusinya sangat besar sekali, Mas Dewi, sekitar 55 sampai 58%. Nah, lalu di posisi kedua itu memang ada investasi yang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya itu sekitar 30%. Nah, maka dari itu pada dasarnya memang kalau kita ingin menjaga pertumbuhan ekonomi kita sudah tahu apa yang harus kita prioritaskan ya kedua sektor tersebut. Konsumsi dan investasi begitu Pak. Nah, Betul. dari dua sektor ini Pak Fajar, bagaimana Anda melihat upaya pemerintah? Kita ke konsumsi terlebih dahulu, stimulus-stimulus yang diberikan sampai sejauh ini, kemudian upaya-upaya lainnya, kemudahan-kemudahan yang diberikan, kemudian bantuan-bantuan baik pada UMKM, kemudian juga bagi pegawai yang bergaji di bawah 5 juta. Saya pada awalnya memang sangat optimis bahwa untuk kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kita minimal bisa menjadi 0% atau bisa dibilang positif walaupun hanya sedikit. Ya. Alasannya sederhana. Pada saat itu kita tahu bahwa mulai awal Juni 2020 itu dilakukan namanya PSBB transisi yang membolehkan beberapa kegiatan ekonomi itu mulai bekerja atau mulai bergerak. Nah, kita tahu sendiri bahwa Juni itu kan pada dasarnya adalah akhir kuartal kedua, seperti itu. Nah, namun kalau misalnya kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya, memang kita tahu bahwa pemerintah punya concern yang sangat khusus untuk bagaimana meningkatkan kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tadi betul disebutkan ada beberapa bantuan untuk UMKM, misalkan khususnya sektor mikro, karena mikro ini sebenarnya rumah tangga juga, itu yang harus dibantu. Kemudian yang kedua ada bantuan bagi karyawan yang bisa dibilang gajinya atau karyawan swasta di bawah 5 juta. Nah, itu juga diharapkan memang bisa membantu masyarakat yang memang rentan akan terjadinya krisis ini dan bisa berkurang daya belinya supaya agar bisa tetap terjaga gitu ya. Nah, maka dari itu menurut saya sebenarnya resepnya sudah tepat. Tapi yang menjadi catatan di sini mungkin adalah bagaimana efektivitas dari pemberian bantuan tersebut. Karena apa? Karena memang ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa memang fokus utama dari
rumah tangga saat ini mungkin bukan konsumsi, tapi mereka berusaha untuk bagaimana caranya melakukan investasi, khususnya mungkin portofolio investasi portofolio sekarang itu semakin mudah, ada dana reksa, mutual fund dan lain sebagainya, yang tinggal menggunakan aplikasi misalkan seperti itu. Nah, dikhawatirkan memang pada saat ini karena memang akhirnya masyarakat sudah cukup melek terhadap digital economy, bagaimana cara mereka mengalokasikan uangnya dengan secara bijak gitu ya, mungkin mereka sudah mulai tahu bahwa kita sedang mengalami krisis dan ada upaya untuk recovery, dan mungkin investasi berupa portofolio di bursa saham atau lain sebagainya itu menjadi pilihan yang sangat tepat di tengah pandemi, dengan harapan ke depannya memang akan ada recovery untuk ekonomi kita, seperti itu. Baik, dari sisi stimulus, terutama untuk konsumsi ini, Pak Fajar, Anda melihat porsinya sudah pas tidak Pak? Atau ada kesan di sini pemerintah lebih fokus kepada menengah ke bawah? Sementara ada beberapa segmen lainnya memang membutuhkan juga stimulus begitu, dan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi juga cukup besar. Memang sebenarnya saya memang pada dasarnya sudah memberikan semacam pendapat ya di beberapa media pada saat itu. Memang kita tahu bahwa kita tidak bisa hanya fokus pada 40% masyarakat berpendapatan rendah, tapi kita harus coveragenya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin 60% atau bahkan 70%, karena di sini banyak masyarakat yang berpendapatan menengah itu juga akhirnya rentan untuk masuk menjadi masyarakat yang berpendapatan rendah karena adanya krisis ini. Nah, maka dari itu menurut saya coverage atau cakupan atau skop dari penerima bantuan itu memang harus diperluas gitu ya. Tapi kan ini memang hanya sementara gitu, hanya untuk minimal sampai akhir Desember atau mungkin awal 2021 nanti. Karena kita sampai saat ini kita belum tahu nih kapan pandemi ini akan berakhir, karena peningkatan dari kasus positif COVID-19 ini selalu meningkat gitu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah kekhawatiran tersendiri, karena semakin tidak pasti arah dari sisi kesehatan maupun juga nanti berpengaruh pada sisi ekonominya, seperti itu, Mas. Baik, dari beberapa perbincangan sebelumnya Pak dengan beberapa narasumber ini, di antara fokus pemerintah memperbaiki kegiatan ekonomi begitu, kemudian di sisi lain penanganan virus corona ini harus lebih ditingkatkan lagi, harus sejalan, tidak bisa porsinya ada yang satu yang lebih, ada yang satu mengalami pengurangan. Karena ketika dari pandemi virus corona ini masih belum bisa dikendalikan, stimulus yang diberikan, dana-dana bantuan yang diberikan juga masyarakat juga masih khawatir ini untuk melakukan atau membelanjakan uang yang atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk lainnya begitu, Pak Fajar. Ya, memang di sini memang perlu ada semacam strategi khusus ya. Harusnya pemerintah punya semacam resep atau skema yang bisa dibilang sudah mempertimbangkan opsi A, B, dan C gitu ya. Kita tahu bahwa memang pergerakan manusia saat ini sudah mulai dikurangi gitu ya. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya kita masih beranggapan bahwa kegiatan ekonomi itu seperti halnya kondisi sebelum COVID-19, itu menurut saya tidak akan mungkin terjadi di era pandemi ini, seperti itu. Nah, asumsi-asumsi tersebut harusnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah gitu ya, khususnya di sini mungkin Kementerian Sosial atau kementerian-kementerian yang terkait. Nah, kalau kita bicara masalah penanganan COVID-19 sendiri, menurut saya memang perlu ada semacam ketegasan dan juga perlu ada pemberian contoh yang baik kepada masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai bahwa memang protokol kesehatan ini hanya khusus bagi masyarakat, tapi bukan untuk para masyarakat-masyarakat atau pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan seperti itu. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Mau tidak mau menurut saya memang harus lebih ketat lagi agar apa? Agar memang PSBB transisi atau apapun namanya, relaksasi PSBB ini bisa mendapatkan tujuannya gitu, bisa memperoleh tujuannya, bisa mencapai tujuannya, yaitu memperbaiki ekonomi kita. Relaksasi PSBB itu kan pada dasarnya memang bukan semata-mata bahwa kita sudah aman dari COVID, tapi kita berusaha untuk bagaimana ekonomi tetap bergerak. Kita tahu bahwa di sinyal di kuartal pertama itu kan sudah mengalami penurunan yang cukup tajam. Kuartal 2 terbukti sampai minus 5%. Nah, kita tidak mau bahwa
kuartal 3 ini kita turun lagi menjadi di bawah minus 5%. Kita ingin kalau bisa memang lebih baik dibandingkan minus 0%, bahkan mendekati 0%. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh memang harus punya semacam ekstra gitu ya, punya semacam skema yang lebih gitu. Dan ini bukan hanya terkait dengan ekonomi, tapi juga bisa dibilang manusianya atau terkait dengan protokol kesehatan juga harus dipatuhi dengan baik seperti Baik, itu. Pak Fajar menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Fajar. Nanti kita akan coba bahas, Pak, bagaimana mungkin pandangan atau evaluasi dari Anda dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sampai sejauh ini, sumbangsinya atau kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga sudah mulai terlihat tidak, Pak? Dengan sisa beberapa, ya mungkin 2 bulan ke depan ini untuk di kuartal ketiga di 2020. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marka Divi akan segera kembali sesaat lagi.